Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yeremia 52. Yeremia 52 mengisahkan tentang seorang raja Yehuda yang bernama Sedekia. Dalam usia yang sangat muda, yaitu 21 tahun, ia telah naik tahta. Dan tentunya saudara, banyak orang yang menaruh harapan besar terhadap pemimpin negara yang masih muda ini. Tetapi Alkitab justru mencatatnya sebagai seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan Allah menyerahkan bangsa Yehuda termasuk Raja Sedekia ke dalam tangan Raja Babel. Meskipun demikian, Tuhan masih memperingatkan agar Sedekia tidak memberontak kepada Babel. Tetapi pemimpin yang jahat ini justru melakukan apa yang dilarang Tuhannya. Pemimpin yang jahat di mata Tuhan Allah adalah pemimpin yang melakukan apa saja yang justru dilarang oleh firman Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat begini saudara. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Dicatat oleh Alkitab, Tuhan murka sekali. Artinya Tuhan Allah marah sekali terhadap Yerusalem dan Yehuda, sehingga membuang mereka dari hadapannya. Mengapa Tuhan murka? Mengapa Tuhan marah sekali? Jawabannya adalah karena orang yang mengaku umat Allah tapi jahat di hadapan Allah. Jahat di hadapan Allah itu artinya tahu firman Tuhan tetapi dengan sengaja melanggarnya, atau malah melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita yang mengaku percaya Tuhan Yesus? Mengaku sebagai gereja tapi masih berlaku jahat di hadapan Allah. Apakah Allah yang sama tetap murka? Sama seperti yang telah Allah lakukan pada zaman Nabi Yeremia, apakah Allah tetap murka? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita bersama-sama mengulik kembali pemahaman iman kita. Yang pertama tentunya kita bertanya, kok bisa ya orang yang mengaku percaya, mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata berlaku jahat di hadapan Tuhan. Ingat, berlaku jahat di hadapan Tuhan itu artinya sudah tahu firman Tuhan tetapi justru melanggarnya. Bahkan dengan sengaja melakukan apa yang dilarang Tuhan. Kok bisa ya? Tentu kita bertanya demikian. Jawabannya adalah ya bisa, bahkan sangat bisa. Karena apa? Karena dosa turunan dari Adam dan Hawa. Kejatuhan dan ketidaktaatan Adam dan Hawa meracuni tabiat kita, sehingga kita dilahirkan sebagai orang berdosa. Sejak dalam kandungan pun kita sudah dalam dosa. Jadi kita atau orang yang dilahirkan bukan kertas putih tanpa dosa ya, bukan kertas putih tanpa noda, bukan, sudah berdosa. Kita semua sudah teracuni oleh kejatuhan dan ketidaktaatan Adam dan Hawa. Bukan hanya orang lain yang kita lihat sebagai orang jahat, kita semua sama-sama teracuni ketidakpercayaan dan ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga kita pun disebut rusak di hadapannya. Ini yang menyebabkan potensi tabiat yang jahat itu. Jadi kita mengerti ya, ini yang penyebab awalnya. Lalu yang kedua, jika semua manusia telah teracuni dengan dosa Adam dan Hawa, yaitu ketidaktaatan, ketidakpercayaan, kemurtatan, apakah Tuhan tetap diam? Jawabannya tidak. Tuhan tidak diam. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan dosa. Allah sangat murka atas dosa turunan maupun dosa-dosa yang kita lakukan sendiri. Allah adalah hakim yang adil. Ia yang adalah Tuhan akan menghukum manusia yang dimurkai itu baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah tidak pernah tinggal diam.
terhadap kejahatan dan dosa. Lalu pertanyaan ketiga kita tanya, loh katanya Tuhan Allah kita itu Tuhan yang maha pengasih, Tuhan maha penyayang. Kok sekarang dihukum seberat-beratnya? Nah, mari kita lanjutkan pemahaman iman kita supaya kita beriman dengan benar. Jawabannya iya, kita harus tahu bahwa Allah kita maha pengasih dan penyayang. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang adil. Keadilan Tuhan menuntut bahwa dosa yang melawan kekuasaan yang tertinggi akan dihukum dengan hukuman kekal atas tubuh dan jiwa. Penghiburan bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus adalah hukuman yang paling berat tadi itu, yang seharusnya kita tanggung sendiri, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu kabar yang melegakan. Sekarang kita yang percaya tidak lagi hidup dibayang-bayangi hutang dosa lagi. Karena itu setiap orang yang mengaku percaya pasti akan meninggalkan perilaku jahat di hadapan Tuhan. Perilaku jahat di hadapan Tuhan itu apa? Perilaku jahat di hadapan Tuhan itu yang pasti ditinggalkan oleh orang percaya adalah sengaja melawan Tuhan. Itu perilaku jahat. Sengaja melawan firman-Nya, itu perilaku jahat yang pasti ditinggalkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan dengan gembira dan setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan hasrat untuk mencintai firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang maha adil adalah Allah yang pasti menghukum dosa. Dia murka terhadap dosa dan kejahatan, tetapi melalui Tuhan Yesus ada jalan keluar dan harapan. Mari sekarang kita introspeksi diri. Apakah saya dan saudara yang mengaku percaya, mengaku beriman, ternyata dalam kehidupan sehari-hari masih jahat di hadapan Tuhan? Apakah kita yang mengaku beriman itu sudah tahu firman Tuhan tapi masih nekat melanggarnya? Apakah demikian? Atau setiap saat saudara berperang, setiap saat saudara berjuang, supaya makin jauh meninggalkan ketidaktaatan, makin jauh meninggalkan kejahatan, supaya kita semakin mendekat kepada Allah dengan cara mempercayai Dia dan menaati firman-Nya. Semoga Roh Kudus menolong kita semua menjadi komunitas gereja yang meninggikan, yang mengutamakan firman Tuhan. Tinggalkan berlaku jahat di hadapan Allah. Tinggalkan sengaja memberontak kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Amelia Yohana Krisyevel Nababan, Melinka Clara Sabrina, Nurani Mainanda. Orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang diberikan hasrat untuk mencintai dan melakukan firman-Nya, meninggalkan untuk memberontak kepada Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkau tidak pernah mendiamkan dosa dan kejahatan. Engkau adalah Allah yang adil, yang pasti menghukum dosa dan kejahatan. Tetapi syukur kepada Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa dan hukuman kami telah ditanggung, sehingga tidak ada lagi bayang-bayang dosa yang menindih kami, tetapi yang ada adalah berjuang, berperang untuk meninggalkan ketidaktaatan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kemurtatan, supaya kami semakin hari setiap hari mendekat kepada Allah dengan cara mempercayai Dia dan menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah jemaat-Mu agar mereka terpelihara oleh firman Tuhan. Mendoakan untuk Amel, Melinka, Nurandi Menanda yang berulang tahun hari ini. Tuhan, tolonglah orang-orang muda ini supaya terus belajar mempercayai Tuhan Yesus dengan berhasrat mencintai firman-Mu. Berkati harapan dan cita-citanya, berkati keluarga yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemuritan yang akan dimulai lagi. Kiranya Tuhan menolong, biarlah pemuritan dan penginjilan berjalan beriringan.
Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemilihan majelis penatua. Hamba yakin inilah cara Tuhan di dalam memelihara gerejamu, di dalam mendidik gerejamu agar hidup di dalam perkenananmu. Jadilah kehendakmu Tuhan, pakailah mereka yang hatinya siap untuk melayani Tuhan. Secara khusus dan secara berkelanjutan, hari ini hamba-Mu mendoakan untuk 10 orang tua kami dalam usia lanjut. Bobo Bang Cailan, Ai Nurtati, Ai Juan Ju, Su Juan, Ai Iing, Ai Ong Siu Kim, Bapak Budi Legowo, Ibu Tung Fung Sien, Ibu Lim Julian, Bapak Sukatmin Raharjo, Ai Sulistiowati. Tuhan, kiranya Engkau memberikan iman yang sungguh-sungguh, iman yang mempercayai Tuhan Yesus dan firman-Nya. Di usia yang lanjut membutuhkan kekuatan Tuhan yang ekstra berkaitan dengan tubuh yang semakin melemah. Biarlah hasrat mencari Tuhan semakin kuat. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.